Perkenalkan, saya Ananda Resya Bradana dari kelas 12 Perhotelan 2. Saya perwakilan dari kelompok 6 tentang pemasaran online. Di sini saya bersama teman saya yaitu Archie Tobias dari absen 3, Elang Ramadan dari absen 9, dan Rama Aditya dari absen 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran online. Secara sederhana, pemasaran online atau sering disebut sebagai pemasaran digital diartikan sebagai strategi pemasaran yang memanfaatkan internet. Kegiatan pemasaran untuk mendapatkan perhatian konsumen dengan memanfaatkan penjualan melalui media sosial, website, email, bahkan augmented reality. Hal ini dapat dilakukan dengan iklan berbayar, konten berkualitas atau sekedar postingan sederhana melalui media online. Banyaknya aktivitas dan interaksi yang terjadi di dunia internet membuat banyak sekali pemilik bisnis yang mengandalkan acara ini untuk meningkatkan nilai jual produknya. Satu postingan di internet dapat diakses oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Jadi, dari manapun Anda berbisnis akan tetap mampu mendapatkan perhatian secara global jika telah memasuki dunia internet. Jenis pemasaran online. Apa saja sih pemasaran online itu? Salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah menjangkau konsumen melalui iklan berbayar atau postingan organik dengan memanfaatkan media-media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Yang kedua ada Search Engine Optimization atau SEO, yaitu mengoptimasi website dengan berbagai konten untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian mesin pencari. Yang ketiga yaitu email pemasaran, yaitu pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya secara personal dengan menggunakan media email. Yang keempat, Search Engine Marketing atau SEM, yaitu bentuk lain dari pemasaran online berbayar. Anda melakukan pembayaran kepada mesin pencari untuk mendapatkan visibilitas website di mesin pencari tersebut. Yang kelima, pemasaran afiliasi, yaitu pemasaran menggunakan afiliasi atau mitra penjualan yang diminta untuk menempatkan iklan bisnis Anda di website atau media sosial mereka. Yang keenam, influencer marketing, yaitu melakukan pemasaran melalui ahli industri atau sosok yang dipercaya oleh konsumen ketika melakukan promosi, iklan, atau ulasan terhadap produk. Yang ketujuh, pemasaran konten, yaitu pemasaran dengan membuat konten mengenai produk atau layanan Anda dan mempromosikannya di berbagai channel untuk menjangkau konsumen potensial. Yang kedelapan, lead generation, yaitu menghasilkan konversi lebih dari orang yang berkunjung ke website Anda, seperti menghasilkan penjualan dari mereka dan mendapatkan alamat email calon konsumen. Google Ads merupakan platform iklan online yang dikembangkan oleh Google, pengiklan pembayar untuk menampilkan iklan singkat, penawaran layanan, daftar produk, konten video, dan menghasilkan pemasangan aplikasi seluler dalam jaringan iklan Google kepada pengguna web. Yang ke-10, pengoptimalan web, yaitu proses menggunakan eksperimen terkontrol untuk meningkatkan kemampuan situs web untuk mendorong sasaran bisnis. Untuk meningkatkan kinerja situs web mereka, pemilik situs web menerapkan pengujian A atau B untuk bereksperimen dengan variasi pada laman situs web mereka untuk menentukan perubahan mana yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak konversi. Keuntungan pemasaran online. Keuntungan pemasaran online seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemasaran online digadang-gadang sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena ada berbagai manfaat yang didapatkan ketika Anda memutuskan untuk melakukan pemasaran secara online. Manfaat tersebut antara lain yaitu mengurangi biaya. Ini adalah alasan utama mengapa banyak pemilik bisnis yang lebih memilih melakukan pemasaran online dibandingkan dengan pemasaran offline. Menggunakan media sosial, website, dan media internet lainnya kebanyakan tidak dikenakan biaya. Meskipun Anda menggunakan iklan berbayar secara online, biaya yang dikeluarkan relatif lebih hemat jika dibandingkan dengan memasang iklan di televisi, radio, koran, atau menyetak flyer dalam jumlah yang banyak. Pay per click juga merupakan cara terbaik untuk menghemat dan mengawasi biaya karena pembayaran didasarkan pada klik nyata yang didapatkan iklan Anda. Berbeda dengan iklan media konvensional dengan biaya cukup mahal, namun Anda bahkan tidak mengetahui beberapa orang yang benar-benar memperhatikannya. Yang kedua, dapat diukur real time.
Pemasaran yang dilakukan secara online mudah diukur melalui alat analisis seperti Google Analytics, sehingga informasi tentang klik, kunjungan, dan penjualan dari SEO, AdWords, media sosial, konten, serta pemasaran email yang dibuat bisa didapatkan. Walaupun ini merupakan proses yang panjang, tetapi Anda dapat melihat hasilnya secara real-time setelah metode ini diaplikasikan. Dengan cara ini, efisiensi strategi Anda dapat diukur dan perubahan dapat segera diimplementasikan. Yang ketiga, cepat menentukan target. Dengan kecanggihan teknologi pemasaran saat ini, Anda dapat menyasar dengan tepat calon konsumen yang memang tertarik atau membutuhkan produk Anda. Teknologi saat ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi mereka secara sukarela, sehingga Anda dapat melacak apa yang memang mereka butuhkan secara tepat. Yang keempat, paparan jangka panjang. Promosi yang dilakukan melalui pemasaran offline biasanya hanya bertahan selama 1-4 minggu. Hal ini berbeda dengan pemasaran online yang merupakan proses berkelanjutan. Di situs pencarian konten, promosi Anda akan tetap terlihat oleh konsumen untuk jangka waktu yang lama. Namun Anda perlu melakukan sedikit pembaruan agar konten tersebut tetap terlihat menarik. Hampir seluruh pemilik bisnis saat ini menggunakan pemasaran online secara digital. Hal ini juga berlaku dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi bisnis. Akuntansi online dan penggunaan aplikasi keuangan melalui software accounting dalam mengelola bisnis sudah lumrah digunakan. Pengelolaan keuangan bisnis yang dilakukan secara manual justru akan semakin memperlambat dan mempersulit jalannya manajemen bisnis. Oleh karena itu, kini saatnya beralih menggunakan aplikasi akuntansi yang merupakan software akuntansi online nomor 1 di Indonesia. Seluruh data keuangan dalam jurnal tersaji secara real-time dan akurat. Anda dapat mengakses data di mana pun dan kapanpun sehingga dapat membuat keputusan dengan lebih cepat. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.